menarik sekali. Maaf. Ya maaf, Pak Tata bisa tambahkan sedikit nih? Ya. Ya, saya pikir juga ya untuk pemilu ini, saya hanya kasih masukan juga untuk pemilu di luar negeri itu waktu kemarin itu ya seperti waktunya misalnya gitu, sistemnya waktunya tuh beda 2 hari, itu tuh akan bisa timbul kecurangan dan juga yang DPT tambahan dan juga amplop-amplop yang mereka bisa buka tuh, bisa buka duluan. Cuma itu aja mungkin poin saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini menarik nih, saya kira ini suatu tawaran terbuka secara tersurat dan tersirat oleh Pak Refli kepada Forum Tanah Air. Mudah-mudahan Pak Refli punya waktu nanti, ini Cak Lengki bisa di follow up untuk bisa minta waktu Pak Refli untuk berdiskusi mengenai RUU pemilu. Ini banyak juga teman-teman, ini ada dari Mas Wahyudi ini yang dari Hong Kong ini dulu terlibat dalam tim IT justru dari 02, itu juga seperti yang Cak Lengki punya concern masalah IT problem di pemilu nantinya. Mungkin bisa diskusikan dengan Pak Refli, minta waktu, dan mungkin bersama-sama Pak Refli minta waktu ke Pak Mardhani untuk dengar pendapat dengan DPR sebelum RUU-nya menjadi UU. Kalau jadi UU udah susah, itu mesti seperti Pak Din Samsudin, MK lagi gitu. Saya kira gitu ya Pak Refli ya. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Cak Lengki siap ya sama teman-teman di Indonesia. Ya, barangkali nanti kita akan mengkonsep apa kira-kira yang diharapkan dari rekan-rekan di sini, dan juga setelah itu mungkin kita bisa meminta kepada kepada Dewan pada saat mengadakan RDP bisa mengundang kita lah untuk didengarkan bersama dengan tamu-tamu RDP lain di komisi yang membahas RUU Pemilu. Mungkin begitu Pak Mardhani sama Bang Nafli. Oke, saya mau pertanyaan berikutnya. Mohon satu pertanyaan yang singkat aja untuk Bang Refli, yang memang pakar di tata kenegaraan. Apakah mungkin sistem koalisi dihilangkan, Bang Refli? Karena sistem koalisi itu sepertinya merusak moral. Di situ ada upeti atau imbalan yang akan diberikan kalau yang bersangkutan menjabat. Mohon pencerahannya. Ya, sebenarnya kan bukan koalisi ya, tetapi kerjasama atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden kalau konteksnya pilpres. Jadi ayat konstitusinya kan begitu. Jadi kita bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres itu baik dengan sendiri-sendiri maupun bersama partai lain. Nah itu orang menyebutnya sebagai koalisi. Padahal pastinya tidak koalisi ya. Tetapi persoalannya adalah dengan threshold 20% itu, maka kalau suaranya tidak sampai 20%, tidak bisa sendirian. Saat ini kalau tidak salah PDIP pun cuma 19% ya dari persentase kursi, mudah-mudahan saya tidak keliru. Artinya nanti untuk 2024 tidak ada satu partai yang akan standing alone. Semuanya harus bersama-sama partai lainnya. Dan ini yang kemudian bisa menyebabkan tadi adanya praktek jual beli perahu, ya candidacy buying. Makanya Rizal Ramli pernah mengatakan pernah ditawari sebagai calon presiden, tapi uang yang disediakan harus 1,5 triliun. Dan saya kira tarif itu akan jauh lebih mahal lagi untuk berikutnya. Saya mengatakan untuk menguasai Indonesia ini cukup dengan 6 triliun. Banyak bagi kita tapi tidak banyak bagi Cukong, karena 6 triliun itu kurang lebih sama dengan kartu prakerja yang 5, sekian triliun, ya kan? Dan itu sudah dapat paket presiden, paket wakil presiden, paket Panglima TNI, paket Kapolri, dan paket para menteri. Coba bayangkan kalau itu terjadi dengan dipertahankannya presidensial threshold ini. Dan saya kira itu masih masuk akal hitungannya kan, 1 triliun per partai politik dan cukup diambil oleh ketua partainya atau elit-elit partainya. Lalu membiarkan partai yang 3 tadi untuk mencari pemimpinnya. Syukur-syukur yang 3 itu tidak diinfiltrasi. Kalau dia diinfiltrasi juga ya sudah. Maka PKS akan menjadi instrumentasi demokrasi saja ya, ornamen. Ornamen untuk pernak-pernik
bahwa hasil demokrasinya sudah ditentukan di balik layar sesungguhnya. Karena kalau sudah head to head, itu susah sekali bagi kita yang luasnya minta ampun ini untuk mengontrol hasil pemilu. Barangkali kita bisa kontrol di TPS, tetapi the way ngisi dari TPS ke C1, dari C1 ke rekap, itu siapa yang paham kalau dia head to head. Karena kalau distribusinya head to head kan mudah sekali untuk berubah. Tapi kalau variabelnya 5, 6, 7 calon, saya kira jauh lebih sulit ya. Kira-kira begitu. Karena itu menurut saya memang kita harus hancurkan dulu presidensial threshold-nya. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Refli. Saya dengar kayak pahe, Pak. Paket hemat gitu. Paket hemat 6 Memang iya. Paket hemat menguasai Republik Indonesia 6 triliun.